Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirul Rahman, NIM 1908911, jurusan Kesehatan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Materi yang mau saya sampaikan, yang pertama persyarafan, yang kedua sistem endokrin, yang ketiga alat kelamin pria, yang keempat alat kelamin wanita, yang kelima darah, yang keenam panca indera. Sistem saraf merupakan suatu proses koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf. Yang pertama, input sensori atau menerima rangsangan. Yang kedua, integrasi atau pengolahan informasi oleh otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, output motoris atau mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem endokrin, sistem yang mengatur hormon pada manusia dan berhubungan dengan sistem saraf karena saling mengontrol. Fungsi sistem endokrin menghasilkan hormon untuk tubuh manusia, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kelenjar hipofise terletak di dasar tengkorak, bagian dari kelenjar endokrin. Memiliki fungsi sebagai pengatur hormon, terletak dari dua lobus atau anterior dan posterior. Kelenjar tiroid terletak di depan leher, mengatur metabolisme dalam tubuh. Kelenjar timus setinggi trakea, berfungsi menghasilkan limfosit. Kelenjar adrenal terletak di atas dan kanan ginjal, mengatur keseimbangan elektrolit, air, dan garam, mengatur metabolisme lemak, konstriksi pembuluh darah, relaksi bronkus. Kelenjar pankreas terbagi menjadi dua, alfa dan beta, menghasilkan hormon glucagon dan insulin. Kelenjar kelamin terbagi menjadi dua, testis pria dan ovarium wanita. Testis menghasilkan testosteron. Ovarium menghasilkan estrogen. Bagian eksterna, penis dan skrotum. Bagian interna, testis, epididymis, ductus vas deferens, kelenjar aksesoris.
organ reproduksi pria. Bagian penghasil spermatozoa atau testis. Yang kedua, bagian penyalur spermatozoa atau epididymis frescens. 3. Kelenjar aksesoris. 4. Ductus ejaculatorius. 5. Alat-alat bagian luar atau penis scrotum. Bagian interna: ovarium, tuba uretina, uternus, vagina. Bagian eksterna: vulva yang meliputi labia majora, 2. Labia minora atau vestibulum vagina, 3. Officium vagina, 4. Glandula vestibularis majora, 5. Minor. Sekarang masuk kepada orgasme pada wanita. Simulasi menyebabkan dinding vagina basah karena sekresi darah. Officium vagina, labia minora, dan klitoris sangat sensitif terhadap sentuhan dan diperstafi oleh N. linguinalis dan N. diurnalis chilodoric. Eritosit atau sel darah merah merupakan cengkram yang tidak berarti ukurannya tidak bergerak banyaknya, kira-kira 4,5 sampai 5 juta, yang warnanya kuning kemerahan karena di dalamnya mengandung homologen. Setiap eritosit mengandung sekitar 300 juta hemoglobin. Rata-rata umur sel darah merah sekitar 115 hari. Fungsi eritrosit: mengikat 02 paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengikat CO2 dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru atau melalui jalan pernapasan. Sekarang masuk ke leukosit. Leukosit atau sel darah putih bening, tidak berwarna, memiliki inti lebih besar dari sel darah merah, dapat berubah dan bergerak dengan perantaraan kaki palsu. Dalam keadaan normalnya terkandung 4 kali 109 hingga 11 kali 109 sel darah putih di dalam sel linear darah manusia dewasa yang sehat. Fungsi leukosit: sebagai pertahanan tubuh, yaitu membunuh dan menekan bibit penyakit bakteri yang masuk ke dalam jaringan. Sekarang masuk ke trombosit. Trombosit nama lainnya sel pembeku darah, merupakan benda-benda kecil yang mati. Bentuk ukurannya bermacam-macam. Ada yang bulat dan lonjong, warnanya putih. Normalnya pada orang dewasa 200 sampai 300 mm. Bagian ini yang merupakan fragmen sel tanpa nukleus yang berasal dari sumsum tulang. Ukuran trombosit mencapai setengah ukuran eritosit. Fungsi trombosit: memegang peranan penting dalam pembekuan darah atau hemostatis. Jika banyaknya kurang dari normal, maka jika ada luka
luka darah tidak lekas membeku sehingga timbul pendarahan yang terus-menerus. Sekarang masuk ke panca indera, yaitu mata. Sistem penglihatan adalah proses yang kompleks dan bahan sel-sel yang ditolak bekerja lebih banyak untuk indera penglihatan dibandingkan indera penciuman, sentuhan, dan perasa. Bagian-bagian mata. Yang pertama, sklera, bagian putih mata untuk melindungi mata. Yang kedua, pupil, titik hitam di tengah mata untuk lubang cahaya untuk ke mata. Yang ketiga, iris, bagian mata yang mengelilingi pupil untuk mengontrol interaksi cahaya yang termasuk dengan cara mengubah ukuran pupil. Yang keempat, kornea, lapisan bening di depan mata yang melindungi iris dan pupil. Selanjutnya, lensa. Lensa bening terletak di bagian pupil yang berfungsi untuk fokus ke cahaya retina. Selanjutnya, retina, lapisan dalam di bagian belakang sel mata dengan 10 lapisan. Selain retina merupakan bagian mata paling penting. Sekarang masuk ke telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar terbentuk dari auricula atau daun telinga. Auricula terbentuk dari tulang rawan elastis yang memakai pada kulit yang miring, berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Bagian-bagian daun telinga. Yang pertama, helix. Yang kedua, spiral. Yang ketiga, archilex. Yang keempat, fossa scofoid. Yang kelima, fossa segitiga. Yang keenam, crura artihelix. Yang ketujuh, antiragus. Yang kedelapan, lobule. Yang kesembilan, trogus. Di bagian telinga tengah, menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga bagian dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani awal yang terdiri dari musculus incus dan stapes. 3 saraf sensori pada membran timpani. Pertama, saraf anticulatemporal. Yang kedua, saraf Arnold. Yang ketiga, saraf timpanik. Telinga bagian dalam. Bagian telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Ya, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.